Ya, semangat pagi adik-adik. Semoga kalian sehat dan tetap bersemangat mengerjakan soal-soal matematika. Kali ini kita akan membahas soal limit fungsi trigonometri, aplikasi dalam soal cerita. Ada salah seorang teman kalian yang bertanya dua soal seperti ini. Ya, langsung saja kita bahas soal nomor 1. Misalkan posisi sebuah partikel S theta saat bergerak dengan sudut theta dirumuskan sebagai S theta sama dengan 1 min tangen theta per cos theta dikurang sin theta dengan theta dalam radian, S dalam meter. Partikel bergerak mulai dari theta sama dengan 0 derajat. Pertanyaan yang A, tentukan posisi partikel saat theta sama dengan 30 derajat. B, tentukan posisi partikel saat theta sama dengan 1/3 pi radian. Yang C, tentukan posisi partikel saat nilai cos theta sama dengan sin theta untuk tetanya antara 0 derajat dan 90 derajat. Ya, langsung saja kita bahas soal yang bagian A. Nah, untuk theta 30 derajat, maka langsung saja kita ganti tetanya dengan 30 derajat. Ya, masukkan ke fungsi ini. Saya tulis dulu fungsinya. S theta sama dengan 1 min tangen theta dibagi cos theta dikurang dengan sin theta. Nah, berarti S 30 derajat, karena sudutnya 30 derajat, maka 1 min tangen 30 derajat dibagi cos 30 derajat dikurang sin 30 derajat. Ya, tangen 30 itu nilainya 1/3 akar 3. Oke, terus cos 30 nilainya adalah setengah akar 3. Sedangkan sin 30 nilainya adalah setengah. Ada yang belum hafal trigonometri sudut istimewa, silakan cek tabel. Nah, selanjutnya ini akan saya tulis seperti ini supaya enak rasionalnya. Nah, ini 3 gitu ya. 1/3 saya keluarkan ya. Nah, ini 1/3. Ya, ini saya ganti jadi 3 dikurang akar 3 gitu ya. Jadi 1/3 kali 3 dapatnya 1, 1/3 kali akar 3 dapatnya 1/3 akar 3. Nah, ini setengahnya saya keluarkan. Setengah berarti ini akar 3 dikurang 1. Setengah kali akar 3 dapat setengah akar 3. Setengah kali 1 dapat setengah. Nah, selanjutnya saya akan merasionalkannya. Berarti ini 1/3 kali 3 min akar 3 dibagi setengah kali akar 3 dikurang 1. Ya, kita rasionalkan, kalikan sekawan akar dari ini. Berarti akar 3 ditambah 1. Yang atas sama dengan yang bawah. Akar 3 ditambah 1. Nah, ini 1/3 dibagi setengah hasilnya adalah 2/3. Ya, kita kalikan adik-adik. 3 kali akar 3 dapat 3 akar 3. Ya, ini kali ini. Terus ini kali ini berarti plus 3. Terus min akar 3 kali akar 3. Min 3. Terus min akar 3 kali 1. Berarti min akar 3. Ya, yang bawah karena dia bersekawan, maka cara gampangnya adalah depan kali depan, belakang kali belakang. Ya, akar 3 kali akar 3 dapat 3, min 1 kali plus 1 dapat min 1. Nah, ini habis adik-adik ya, 0. Maka ini jadi 2/3 kali 3 akar 3 dikurang akar 3 dapatlah 2 akar 3. Ya, lalu per 2. Nah, ini kita coret aja. Maka dapatlah 2 akar 3 per 3. Ya, jadi jawaban untuk 1A adalah 2 akar
3/3. Ya, baik. Kita lanjut dengan soal 1B. Nah, untuk 1B, tentukan posisi partikel saat theta sama dengan setengah pi radian. Nah, theta sama dengan setengah pi, sepertiga pi. Nah, ingat bahwa pi-nya dapat dinyatakan dengan derajat yaitu 180. Ya, jadi sepertiga pi adalah 60 derajat. Nah, kita tulis kembali S theta sama dengan 1 dikurang tangan theta dibagi cos theta dikurang sin theta. Ya, saat tetanya 60 derajat, ini berarti 1 min tangan 60 derajat dibagi dengan cos 60 derajat dikurang sin 60 derajat. Ya, maka kita lanjutkan di sini. 1 dikurang tangan 60 nilainya adalah akar 3. Cos 60 nilainya adalah setengah. Sin 60 adalah setengah akar 3. Ya, 1 min akar 3. Nah, ini setengahnya saya keluarkan. Setengah 1 min akar 3. Kita cek ya. Setengah kali 1 jadi setengah. Setengah kali akar 3 jadi setengah akar 3. Nah, ini kita sederhanakan. Ya, dapat 1 ya. Nah, maka jadinya 1/setengah. Maka dapat 2 ya. 1 bagi setengah adalah 2. Nah, jadi jawaban untuk 1B adalah 2. Maksudnya adalah 2 meter. Karena S satuannya dalam meter. Begitu ya. Nah, baik demikian untuk kasus yang 1B. Sekarang mari kita lanjut ke kasus 1C. Tentukan posisi partikel saat cos theta sama dengan sin theta. Ya, untuk theta antara 0 dan 90 derajat. Ya, sin itu sama dengan cos saat tetanya adalah 45 derajat. Ingat bahwa cos 45 derajat sama dengan setengah akar 2. Sin 45 derajat juga setengah akar 2. Jadi cos akan sama dengan sin pada saat sudutnya 45 derajat. Nah, jadi tetanya adalah 45 derajat. Nah, mari sekarang kita cek S theta. Sama dengan 1 min tangan theta dibagi dengan cos theta dikurang sin theta. Nah, terus kita masukkan theta 45 derajat. S 45 derajat sama dengan 1 min tangan 45 derajat dibagi dengan cos 45 derajat dikurang sin 45 derajat. Ya, tangan 45 nilainya 1, cos 45 setengah akar 2, sin 45 setengah akar 2. Nah, ternyata bentuknya 0/0. Nah, dalam limit 0/0 itu disebut bentuk tak tentu karena hasil limit tersebut memang tak tentu. Jadi harus disederhanakan ya, harus melakukan proses-proses lagi. Nah, kita akan menggunakan proses begini ya. S 45 derajat itu sama dengan limit ya theta menuju 45 derajat. Nah, disinilah aplikasi limit ya. Ketika nilai fungsi tidak bisa dicari karena mengandung pembagian dengan 0, maka kita gunakan konsep limit. 1 min tangan theta per cos theta dikurang sin theta. Nah, jadi kita akan mencari nilai fungsi saat tetanya dekat dengan 45 derajat. Nah, ini akan menjadi limit theta mendekati 45 derajat. Ya, ini cos theta kurang sin theta. Nah, tangannya saya akan ubah menjadi sin theta per cos theta. Nah, sedangkan satunya saya ubah menjadi cos theta per cos theta. Nah, tujuannya apa? Supaya penyebutnya sama, gitu ya. Nah, oke, kita lanjutkan di sini. Maka sama dengan limit
theta mendekati 45 derajat, ya kita sederhanakan yang atas, berarti cos theta dikurang dengan sin theta dibagi dengan cos theta. Nah, lalu dibagi lagi dengan cos theta dikurang sin theta. Ya, adik-adik bisa menganggapnya ini sebagai per satu gitu ya. Nah, baik, mari kita lakukan penyederhanaan. Nah, ini karena sama, maka hasilnya adalah satu begitu ya. Satu juga ya. Sehingga limitnya menjadi limit theta mendekati 45 derajat. Ya, 45 derajat. Nah, ini disederhanakan menjadi 1 per cos theta. Nah, gitu ya. Karena ini satu ya. Nah, sekarang kita ganti tetanya dengan 45 derajat. Cos 45 derajat. Cos 45 adalah setengah akar 2. Nah, 1 dibagi setengah adalah 2. 2 per akar 2. Ini kita rasionalkan sama-sama kali akar 2. Maka dapatlah 2 akar 2 per 2. Sama dengan akar 2. Ya, jadi jawaban untuk kasus 1C adalah akar 2 meter. Begitu ya. Akar 2 meter ya. Karena satuan S adalah dalam meter. Baik, demikian pembahasan untuk 1C. Nah, ya, adik-adik yang belum paham silakan tulis komentar di baris yang sudah disediakan. Ya, pada tempat yang sudah disediakan. Kita lanjut dengan soal nomor 2. Nah, nomor 2 seperti ini. Misalkan volume air V di dalam sebuah tangki penyimpanan air yang bocor saat waktu T selama waktu T dapat dimodelkan dalam bentuk VT sama dengan 100T per sin T ditambah tangan T dengan V dalam liter, T dalam menit. Ya. Iya, oke. Jadi selama waktu T, nah ini salah mungkin ya selamanya nih ya. Nah, penyimpanan air botol dalam waktu T dapat dimodelkan dalam gitu ya. Nah, pertanyaan yang pertama, tentukan volume air di dalam tangki saat T sama dengan pi per 2 menit. Ya, kamu dapat menggunakan kalkulator. Nah, adik-adik pi per 2 itu adalah 90 derajat. Nah, kita lihat ini ya, tangan 90 itu tidak terdefinisi. Ya, kalau T-nya 90 derajat, maka ini tidak terdefinisi. Nah, supaya terdefinisi, supaya hasilnya bisa kita dapatkan, maka untuk kasus yang A ini kita menggunakan ya V T gitu ya. PT sama dengan ya untuk T sama dengan 45 itu nggak bisa dicari tapi nilai pendekatannya bisa kita cari. Maka cara kita menuliskan adalah limit T mendekati pi per 2 gitu ya. Ini 100T sin T ditambah dengan tangan T gitu ya. Nah, baik, ini kita akan pakai pi per 2 min begitu ya. Pi per 2 min. Nah, pi per 2 min artinya apa? Dia nilainya dekat dengan pi per 2 tetapi kurang dari pi per 2 ya. Ingat pi per 2 itu adalah 90 derajat. Jadi kita tulis kalau pi per 2 min itu artinya 90 derajat min. Artinya dia dekat dengan 90 tetapi kurang dari 90. Nah, contohnya misalnya 89,99999 seperti itu adik-adik ya. Nah, ini kan dekat dengan 90 dan lebih kecil daripada 90. Nah, baik. Nah, ini langsung aja kita tembak. Ini 100 kali pi per 2 ya. Oke, kita tulis pi per 2. Sin 90 adalah 1 gitu ya. Oke, saya tulis dulu sin pi per 2. Nah, ditambah dengan tangan pi per 2 min gitu ya. Nah, ini jadinya 50 pi dibagi dengan
sin pi per 2, sin 90 adalah 1. Untuk tangan pi per 2 min hasilnya adalah tak terhingga. Sangat besar gitu ya. Maka ini sama dengan 50 pi dibagi dengan ya 1 ditambah dengan sangat besar ditambah tak terhingga hasilnya tak terhingga. Ya 50 pi dibagi dengan tak terhingga itu sama dengan 0 gitu ya. Nah jadi adik-adik volume air dalam tangki untuk pi dekat dengan pi per 2 adalah 0 liter begitu ya. Nah jadi jawabannya begini untuk kasus yang A. 0 liter mendekati 0 gitu ya. Tidak tepat 0 tapi mendekati 0. Nah baik kita lihat untuk kasus yang B sekarang. Tentukan volume air yang ada di dalam tangki mula-mula sebelum terjadi kebocoran. Nah, jadi volume air di dalam tangki mula-mula. Nah, mula-mula berarti T-nya sama dengan 0. Nah, adik-adik perhatikan kalau T-nya 0, maka kalau kita tulis P0 sama dengan 100 kali 0 dibagi dengan sin 0 ditambah dengan tangan 0. Ya, ini akan menjadi 0 per 0 ditambah 0 ya. Sin 0, 0, tangan 0 juga 0. Nah, ini bentuknya adalah 0 per 0. Maka untuk mencari volume tangki mula-mula, caranya adalah VT sama dengan limit T mendekati 0. Ya, T mendekati 0, 100T dibagi dengan sin T ditambah dengan tangan T. Nah, 0 di sini tentu saja adalah 0 plus. Ya, 0 plus. 0 plus artinya apa? Dekat dengan 0, tetapi lebih besar daripada 0. Ya, kita tidak menggunakan 0 min. Mengapa? Karena waktu tidak ada yang negatif. Ya, ingat adik-adik, 0 plus artinya dekat dengan 0, tapi lebih dari 0 gitu ya. Oke, kalau 0 min artinya apa? Dekat dengan 0, tetapi kurang dari 0. Nah, dalam hal ini waktu tidak mungkin kurang dari 0. Jadi kita D-nya harus 0 plus gitu ya. Nah, untuk menyelesaikannya maka pembilang dan penyebut kita bagi dengan T ya, supaya mengarah ke rumus limit trigonometri. Nah, ini berarti 100T dibagi dengan T per sin T per T ditambah dengan tangan T per T. Nah, oke. Ya, ini kita coret adik-adik ya. T-nya, T bagi T dapat 1. Sehingga hasil limit ini akan menjadi 100 dibagi dengan, ya, sin T per T untuk T mendekati 0 adalah 1. Ya, adik-adik yang belum hafal rumus limit trigonometri, rumus dasar ini silakan cek lagi. Tangan T per T untuk T mendekati 0 hasilnya adalah 1. Ya, ini jadinya 100 per 2 sama dengan 50. Satuannya adalah liter. Jadi jawabannya adalah 50 liter. Ya, volume tangki mula-mula. Ya, demikian penjelasan saya adik-adik. Semoga bermanfaat. Adik-adik yang belum subscribe, silakan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi. Jangan lupa share videonya kepada teman-teman kalian sehingga mereka juga mendapatkan manfaat. Ya, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya.